Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kami dari tim monitoring ayam pedaging atau biasa disebut MAP. Nah, di pertemuan kali ini di tugas proyek akhir ini kami membuat sebuah website yang berfungsi untuk memonitoring ayam pedaging. Nah, tujuan dari MAP ini yaitu harapannya bisa membantu mewujudkan peternak ayam yang lebih efisien. Gitu. Boleh next. Nah, untuk timnya sendiri di sini ada saya sendiri yaitu Muhammad Zani Silalahi, ada Dani Fatur Rahman, ada Muhammad Novel Gunawan, ada Kelvin Mulyawan, Alfian Lian Pasha, Bagus Raspati, dan Ridwan Syamsyah. Nah, untuk monitoring ayam pedaging agendanya ini ada overview, ada vision, ada mission, ada goals, ada demonstrasi web, dan juga ada hasil pengujian dan keberhasilan proyek dan juga kesan-kesannya. Oke, selanjutnya dari MAP ini monitoring ayam pedaging, kita punya visi kenapa kita membuat MAP, karena kita merasa peternak membutuhkan sesuatu yang bisa memudahkan mereka dalam monitoring ayam pedaging. Nah, dari misi kami untuk mewujudkan peternakan ayam pedaging dengan monitoring yang lebih akurat dan efisien. Nah, harapan kami setelah adanya aplikasi peternak ini, peternak dapat menghasilkan ayam dengan kualitas baik dengan adanya monitoring yang baik dan efisien. Berikut merupakan pembagian tugas dari masing-masing anggota. Yang pertama itu Muhammad Zahran Silalahi. Dia sebagai Scrum Master bertanggung jawab atas alur proyek agar pengerjaan proyek berjalan dengan baik. Yang kedua itu Alfian Riavansyah sebagai UI UX Designer, membuat desain tampilan web atau situs dan dapat digunakan secara efektif. Yang ketiga itu saya sendiri, Bagus Raspati, sebagai UI UX Designer, sama seperti Alfian, membuat desain tampilan web atau situs dan dapat digunakan secara efektif. Yang ketiga yaitu Kelvin Mulyawan sebagai database engineer, bertanggung jawab atas arsitektur manajemen data baik berupa database maupun sistem pemrosesan data skala besar. Yang kelima yaitu Muhammad Novel Gunawan sebagai back-end developer, memastikan berjalannya program server agar dapat mengirimkan dokumen atau HTML, CSS, JavaScript ke browser pengguna. Yang keenam yaitu Ridwan Syamsyah Saifullah, yaitu sebagai front-end developer, memastikan tampilan muncul di web sesuai dengan desain yang sudah disepakati. Dan yang terakhir yaitu Dani Fatur Rahman sebagai data analis, bertanggung jawab atas pengumpulan data, menganalisa data, dan pengolahan data agar dapat digunakan. Oke, untuk metodologi yang kami gunakan di sini yaitu metodologi Scrum. Nah, metodologi Scrum ini merupakan metodologi yang termasuk dalam Agile software development. Nah, Scrum ini dinilai dapat menghasilkan kualitas perangkat lunak yang baik sesuai dengan keinginan pengguna. Next. Oke, untuk demonstrasinya boleh dilanjut dari Alfian. Oke, terima kasih Dodoan. Mungkin sebelum ke demonstrasi web, kita lihat dulu UI UX yang telah kami buat di Figma. Untuk kali ini kami membuat desain UI UX dengan didominasi warna orange dan warna kuning. Orange itu melambangkan semangat dan kuning itu melambangkan optimisme. Untuk desain login seperti ini. Dan untuk main web, tentu saja untuk main web sendiri akan dibedakan yaitu dengan peternak dan juga owner. Akan tetapi untuk main web sendiri tampilannya masih sama kan. Yang berbeda adalah dari fitur monitoring. Fitur monitoring sendiri untuk peternak ada input kualitas ayam, lalu ada input data ayam masuk, lalu ada informasi pakan yang di dalamnya ada input pakan ayam, yaitu pembelian dan juga pemberian. Sedangkan untuk
monitoring informasi obat, yaitu ada input pemberian dan pembelian, lalu ada kondisi kandang. Sedangkan untuk owner sendiri, desain yang diberikan hanya tabel dari input yang telah dimasukkan, seperti monitoring ayam masuk, monitoring kualitas ayam, informasi yaitu ada pemberian dan pembelian, ada informasi pakan dan obat, ada pemberian dan pembelian, lalu ada, ya sudah itu saja. Mungkin langsung saja ke bagian front end, Saudara Ridwan. Ya, terima kasih Saudara Alfian. Selanjutnya, kita akan menuju Visual Code. Front end sendiri menggunakan framework Laravel dengan bahasa PHP serta dilengkapi oleh HTML dan CSS. Kita akan menuju views, lalu untuk yang pertama kita akan bagian ke peternak. Peternak di sini mempunyai 11 halaman, yaitu yang pertama indexblade.php. Indexblade ini digunakan sebagai codingan untuk halaman utama dari tampilan web. Berikut adalah codingannya. Yang kedua, informasi beli pakan. Sesuai namanya, codingan tersebut digunakan untuk halaman informasi saat membeli pakan. Codingan di sini juga dilengkapi dengan icon-icon dari Bootstrap serta template tampilan web yang sudah tersedia pada framework Bootstrap. Yang ketiga ada informasi obat, digunakan untuk menampilkan informasi obat ayam yang telah diberikan dan telah diisi oleh peternak. Yang keempat ada informasi obat beli. Di sini codingan ditujukan untuk mencatat pembelian obat yang telah dilaksanakan dan diinput datanya oleh peternak. Yang kelima ada informasi pakan. Halaman ini bertujuan untuk menampilkan informasi pakan yang telah diinput oleh peternak. Berikut adalah codingannya. Yang keenam, input ayam masuk. Halaman ini digunakan untuk memasukkan data-data ayam yang masuk ke dalam peternakan. Berikut adalah codingannya. Yang ketujuh, ada kondisi kandang. Kondisi kandang itu digunakan untuk menampilkan halaman yang menampilkan data kondisi kandang pada peternakan. Berikut adalah codingannya. Kepada Saudara Zahran Silalahi. Oke. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Ridwan ya untuk tampilannya sendiri. Nah, untuk dari peternak ini, dari codingan yang sudah dibuat ini akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, untuk peternaknya, ini adalah halaman utamanya dari indeks. Ini adalah tampilan utama yang sesuai dari desain yang sudah dibuat. Dari itu ada penjelasan tentang monitoringnya, kemudian ada fitur-fiturnya juga. Nah, di sini nanti para peternak dapat mengakses semua data-data yang perlu untuk di-input seperti itu. Kemudian setelah masuk ke dalam inputan ayam masuk, informasi obat dan informasi pakan masuk ke dalam monitoring untuk para owner-nya nanti. Nah, untuk owner sendiri codingannya juga sudah dibuat di sini. Di sini juga untuk tampilan indeksnya untuk owner-nya sendiri itu tampilannya berbeda dengan tampilan para peternaknya. Jadi untuk owner-nya sendiri hanya dapat melihat dan memonitoring aja data-data yang masuk
yang diinput oleh para peternaknya. Di sini bisa dilihat ada indeksnya, kemudian ada monitoring kandangnya, ada monitoring ayam, kualitas ayam, pembelian pakan, pemberian, ada obat juga dan lain-lainnya. Nah, untuk tampilannya tidak jauh berbeda dan hanya membedakan fungsi-fungsi atau fitur-fiturnya aja. Di sini fitur-fiturnya hanya bisa memonitoring data yang sudah diinputkan oleh peternak seperti ini. Nah, nanti untuk prosesnya akan dijelaskan oleh bagian back-end-nya, yaitu saudara Kelvin dan Noval. Mungkin boleh dilanjut oleh Noval terlebih dahulu. Dipersilakan. Oke. Sekarang ini untuk bagian back-end-nya. Untuk di bagian peternak, dimulai dari root terlebih dahulu, di mana di sini ada input ayam masuk yang akan menggunakan root input ayam masuk juga, input data ayam, menggunakan controller ayam masuk controller. Berikut controllernya. Jika data masuk, maka akan ditampilkan ke owner melalui view owner.monitoring ayam masuk. Ini database ayam masuk. Nah, ini dia. Berisi tanggal dan juga jumlah ayam. Tanggal ini dideklarasikan sebagai date atau tanggal dan jumlah ayam dideklarasikan menggunakan integer. Jadi jika data dimasukkan untuk tanggal dan jumlah dan disimpan, maka data akan tersimpan pada database ayam masuk. Ya, sudah masuk. Dan sisanya ini untuk informasi pakan, informasi obat, kurang lebih sama untuk controller dan database-nya, hanya berbeda untuk bagian data yang ingin dimasukkan saja. Contohnya, untuk informasi pakan, controller kurang lebih sama seperti ini. Data yang masuk akan dimunculkan pada monitoring pembelian pakan. Tapi hanya beda pada bagian store saja. Sini menggunakan jenis pakan, tanggal pembelian, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Jika data sudah masuk, maka akan diredirect kembali untuk ke bagian create, bagian ke sini lagi, sehingga peternak dapat menginputkan kembali data jika ingin menginputkannya. Oke, kurang lebih begitu, semuanya sama. Nah, ini untuk kondisi kandang. Di sini terdapat untuk suhu, kelembapan, dan juga status kipas. Di sini seharusnya kita menggunakan IoT, tapi kita menggunakan data dummy dahulu. Ya, kurang lebih begitu untuk bagian peternak. Mungkin untuk bagian owner bisa dilanjutkan oleh Kelvin Mulyawan. Oke, terima kasih. Untuk di bagian owner-nya, kurang lebih database-nya sama seperti bagian peternaknya, cuma dibedakan dari bagian owner, misal hanya untuk menampilkan database yang diinputkan oleh peternak, seperti contohnya di monitoring ayam masuk, di mana di tabel ini data yang tadinya dimasukkan ke database ayam masuk melalui controller dari peternak nanti akan masuk ke database ayam masuk, lalu akan ditampilkan sesuai dengan tabelnya. Misalnya tabel di sini ada ID ini tergenerate otomatis setelah membuat database atau menginputkan data. Selanjutnya ada tanggal ayam masuk, yaitu menampilkan database tanggal ayam masuk yang berada di tabel ayam masuk
Dan selanjutnya ada di jumlah ayam yang menampilkan data jumlah ayam masuk di tabel ayam masuk. Untuk controllernya kurang lebih juga sama. Kita menggunakan controller ayam masuk, di mana setiap data yang dimasukkan tadi, seperti yang dijelaskan oleh Nova, setiap data yang dimasukkan oleh peternak akan dimunculkan di monitoring sesuai dengan datanya tersebut. Misalkan di sini ada ayam masuk, maka akan dimunculkan di monitoring owner, monitoring ayam masuk. Untuk contohnya, dapat kita bisa lihat di sini, di mana di sini sudah ada data yang tadinya dimasukkan ke yang tadinya dimasukkan oleh peternak melalui input dari halaman peternak. Nah, nanti database di sini akan ditampilkan di tabel monitoring ayam masuk punya owner. Dan untuk selebihnya kurang lebih sama, seperti contohnya pembelian obat, sama juga menampilkan data yang dimasukkan ke database yang dituju, seperti ini adalah pembelian obat yang dimasukkan melalui peternak, dan nantinya akan ditampilkan di tabel monitoring milik owner sesuai dengan data yang ditampilkan. Kurang lebihnya untuk monitoring di owner, database di owner, seperti itu semua. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke Saudara Jahran. Bener ya. Nah, untuk fitur dari webnya ini sendiri, untuk form loginnya itu sendiri, kami baru bisa melakukan autentikasi, yaitu hanya peternak saja. Nah, untuk dari admin atau ownernya itu kami masih memindahkannya secara manual. Untuk tampilannya seperti apa? Nah, ini adalah untuk tampilan loginnya. Di sini hanya bisa nampilan untuk peternak biasa saja gitu. Untuk owner sendiri kami masih terkendala gitu untuk owner dan adminnya. Jadi hanya peternak saja yang baru bisa login ke tampilan khusus untuk si peternak itu sendiri, seperti itu. Boleh dilanjut ke PPT-nya, saudara. Oke, untuk hasil pengujian ini sendiri, alhamdulillah kita untuk fitur-fiturnya dapat berjalan semua, tetapi hanya beberapa seperti pengujian login ini, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, hanya bisa peternak saja yang login gitu. Jadi untuk owner dan adminnya masih ada terkendala untuk form loginnya. Boleh di next. Nah, dan juga di sini untuk pengujian monitoring stok nutrisinya itu juga masih baru setengah kami jalankannya, seperti itu. Untuk sisanya fitur-fitur yang lain dari itu inputan kualitas ayam atau inputan ayam masuk, pakan atau obatnya itu dapat berhasil semua dan juga bisa menampilkan data-datanya semua di owner, seperti itu. Boleh di next. Nah, untuk keberhasilan proyek kali ini di RPL dan juga PBW, menurut saya pribadi udah sekitar 85% ya. Karena emang kenapa 85%? Karena ada sedikitnya lagi mungkin kayak dari form login itu masih setengah berjalan seperti itu. Untuk owner dan adminnya belum bisa melakukan login, dan juga tadi ada dari stok nutrisi yang belum ditampilkan gitu hasilnya. Boleh next. Nah, untuk kesan dan pesannya nih di sini mungkin dari saya pribadi bakal nanya ke teman-teman semua di sini. Mungkin
Bisa dijawab nanti ya satu persatu dari Kelvin, kemudian Alfian, Nopal, Dani, Bagus, dan juga Ridwan. Nah, kesan-kesannya bagaimana sih selama mengerjakan proyek ini? Komentarnya boleh berupa perasaan atau saran yang membangun seperti itu. Gimana nih teman-teman? Kalau dari saya pribadi, kesan kita menjalankan proyek RPL dan PBW ini, yang pertama yaitu cukup menantang ya, di mana kita yang tadinya tidak bisa atau tidak mempunyai skill basic mengenai web atau database atau UI UX, mungkin sudah dipelajari di semester lalu, tapi hanya sekedar untuk prototipe saja, dan di sini kita langsung disuruh dibuat untuk membuat suatu web yang utuh, dan itu saya rasa cukup menantang dan cukup membuat jiwa rasa ingin tahu kami semakin dalam dan semakin mau untuk mempelajarinya. Nah, tapi mungkin kita dapat terkendala di mana memang di semester 5 ini jumlah proyek yang diberikan bukan hanya di PB dan RPL, tetapi juga di proyek-proyek lain yang juga sebegitu mengasihkan untuk diulik lebih dahulu. Jadi menurut saya sendiri tadinya awalnya juga belum bisa untuk memulai atau membuat database secara utuh, tapi setelah ada proyek ini, saya belajar dan akhirnya saya bisa untuk menguasai, walaupun tidak terlalu menguasai, tapi setidaknya bisa untuk membuat database. Mungkin itu kesan dari saya, bisa dilanjutkan dari kesan teman-teman selanjutnya. Oke, terima kasih Calvin. Ya, untuk saya sendiri ya, untuk pengalaman proyek kali ini juga udah kali kedua ya untuk menjalankan proyek seperti ini. Ya, alhamdulillah juga proyek kali ini juga menambah pengetahuan untuk saya sendiri untuk megang juga istilahnya full stack-nya ya, gitu. Tapi juga saya membantu dari teman-teman saya dari saya selaku Scrum Master ya, juga membantu bagian front end dan juga bagian back end-nya. Gitu. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah mepet ya. Mungkin kalau dari saya sendiri untuk kendala yang dihadapi ya seperti itu ya. Kita dari di akhir proyek semester 5 ini banyak banget emang proyek yang dihadapi gitu. Jadi emang ada beberapa waktu yang kita belum temu nih titik tengahnya gitu. Jadi emang ada kesibukan masing-masing. Tapi alhamdulillahnya ketika dikasih tugas per masing-masing orang dapat menjalankan tugasnya tersebut, dan alhamdulillah walaupun juga masih belum terlalu sempurna ya dari proyek kali ini, tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan sebagian besarnya seperti itu. Ya menurut saya udah 85-90% udah bagus untuk hal-hal yang baru kita temuin gitu di semester 5 kali ini. Mungkin di next dulu. Nah, mungkin itu aja dari kelompok kami, dari monitoring ayam pedaging. Kurang lebihnya mohon maaf apabila emang dari proyek kami ada banyak kekurangannya, dan juga kalau misalkan emang masih ada banyak waktu juga, kami juga masih pengen untuk mengembangkan proyek yang kami buat ini gitu. Mungkin saya akhiri mewakili teman-teman saya dari monitoring ayam pedaging. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.